akan membahas sebuah kasus yang terjadi di unit Bank BRI di Tapung Raya, di mana kasus ini mengungkapkan bagaimana laporan kas fiktif dan penyimpangan prosedur dapat menyebabkan kerugian hingga miliaran rupiah. Dalam episode ini, kita sudah menghadirkan mantan pelaku yang identitasnya kami samakan, yang akan menjelaskan bagaimana celah pengendalian internal itu memungkinkan terjadinya kasus tersebut. Oke, baik, langsung saja kita akan bertanya ke Mr. X gitu ya. Jadi, publik ini sudah bertanya-tanya, Pak, apa sih yang sebenarnya terjadi saat itu gitu. Karena menurut berita yang beredar itu Bapak melakukan transfer dana sebesar 1,6 miliar, bahkan memasukkan laporan keuangan. Bagaimana sih situasi itu bisa terjadi, Pak? Oke, sebelumnya saat saya menjabat jadi kepala unit Bank BRI Tapung Raya, saya dan kehidupan saya di saat itu saya mengalami yang namanya tekanan finansial, sehingga ini menjadi peluang bagi saya saat itu sebagai penjabat kepala cabang. Saya memanfaatkan pengendalian yang lemah serta tidak adanya kontrol atau staf bawahan yang langsung mengawasi transaksi. Nah, waktu saya sebagai kepala cabang memiliki kapabilitas untuk mengetahui sistem bank dan juga transaksi keluar masuk. Nah, di saat itulah saya mengambil celah untuk melakukan laporan atau transaksi fiktif ini. Lalu skema seperti apa yang Bapak lakukan untuk memasukkan transaksi tersebut? Baik, jadi saat itu ada skema yang saya lakukan, yaitu namanya skema transaksi gantung. Jadi saya membukukan seolah-olah ada setoran kas masuk dari BRI unit hasil pengiriman 2. Nah, jadi besarannya waktu itu 1,6 miliar. Jadi saya memanipulasi itu. Nah, jadi sangat mudah saat itu sebagai jabatan saya kepala cabang untuk memasuki sistem gitu. Jadi mengubah angka itu supaya masuk di neraca. Nah, jadi ini mungkin salah satu masuk skema Ponzi ya di situ. Jadi itu transaksi itu sebenarnya tidak ada? Benar, saat itu saya seolah-olah memanipulasi, seolah-olah ada transaksi gitu, padahal uangnya memang berasal dari BRI cabang saya sendiri. Lalu bagaimana sih Pak hal sebesar ini sampai tidak langsung terdeteksi saat itu? Oke. Jadi itu saat itu ego saya sebagai pimpinan yang sudah lama berkecimpung dalam dunia perbankan, jadi sebagai otoritas saya sebagai kepala cabang, tidak ada bawahan yang berani mempertanyakan keputusan saya waktu itu. Kemudian bagaimana akhirnya kasus ini bisa terungkap? Oke. Saat itu saya sudah berpuas diri karena berhasil mengamankan transaksi yang besar ini. Namun hal ini akhirnya terungkap juga saat ada inspeksi dari BRI Kantor Pusat Mas. Nah, saat itu mereka menemukan adanya kejanggalan ketidakseimbangan antara transaksi yang masuk dengan uang kas fisik yang ada di cabang. Dan akhirnya ketahuanlah bahwa terjadi laporan fiktif atau manipulasi. Jadi terkait kasus ini Pak, setelah melihat dampak hukum dan kerugian yang Bapak alami, apa sih yang mau Bapak sampaikan ke publik? Oke, saya ingin berpesan kepada para pegawai dan juga anak-anak muda yang di bidang keuangan untuk selalu menjaga integritas apalagi jika Anda diberi sebuah tanggung jawab yang besar, sebuah posisi yang besar, Anda harus menjaga integritas tanggung jawab Anda dan juga jangan sampai merugikan orang lain hanya karena kepentingan pribadi Anda. Jaga integritas Anda. Mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Oke. Baik Pak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya dan bersedia juga sharing sama kita semua di sini. Semoga kasus ini menjadi pembelajaran untuk semuanya ya. Baik, kita kembali lagi, kali ini masih dengan kasus yang sama yaitu penyimpangan di BRI Unit Tapung Raya. Bersama saya ada Dr. Wijaya sebagai pakar akuntansi forensik. Nah, kali ini kita akan melihat kasus ini dari kacamata seorang pakar akuntansi forensik. Selamat datang Pak Wijaya. Terima kasih, sangat bisa berbagi nih mengenai perspektif forensik tentang kasus ini. Baik Pak, langsung saja dari kasus pelaporan kas fiktif yang terjadi di BRI Unit Tapung Raya. Bagaimana sih Anda menjelaskan mekanisme kecurangan yang dilakukan oleh pelaku? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kasus ini merupakan contoh kasus klasik dengan manipulasi laporan kas yang melibatkan pencurian aset secara sistematis oleh pelaku. Mekanisme sederhana tapi efektif. Pelaku akan menciptakan saldo kas fiktif dalam pembukuan untuk menutupi kas yang sebenarnya yang sudah diambil secara tidak sah. Sederhananya,
uang yang diberangkas itu telah berkurang, tetapi laporan itu masih terlihat utuh. Nah, modus yang dilakukan oleh pelaku itu melalui 3 tahap. Yang pertama, itu pelaku mengambil uang kas secara fisik. Baru yang kedua, itu membuat jurnal transaksi palsu atau memanipulasi pencatatan untuk menyimbangkan pembukuan yang telah dilakukan. Baru yang ketiga, itu menggunakan teknik yang kami sebut teknik wrapping, yaitu menutupi kekurangan kas dengan uang setoran nasabah berikutnya, seperti dari bank dan tuku bank. Ya, seperti yang kita kenal itu skema Ponzi. Namun kan bank itu seharusnya punya sistem kontrol yang ketat ya Pak ya. Nah, menurut pandangan Bapak, kenapa sih dengan sistem kontrol yang ketat itu pun masih bisa terjadi kecurangan seperti ini? Nah, ini menunjukkan celah yang sering diabaikan ya. Kecurangan ini masih bisa terjadi dikarenakan lemahnya pengendalian internal, khususnya tidak ada pemisah tugas. Dalam kasus ini, orang yang memegang kas fisik itu ternyata juga yang mencatat transaksi pada pelanggaran fundamental dalam sistem kontrol perbankan. Nah, dalam perspektif triangle yang kami gunakan itu sebagai auditor forensik ada 3 elemen utama yang harus terpenuhi. Yang pertama itu ada tekanan finansial pada pelaku, baru kesempatan pada kontrol yang lemah, dan rasionalisme untuk membenarkan tindakannya. Jadi ketiga elemen ini rupanya ada semua dalam kasus tabung raya ini. Dari sisi Bapak nih sebagai pakar akuntansi forensik, apa sih hal yang seharusnya dilakukan untuk mencegah kasus-kasus serupa ini terjadi di masa yang akan datang? Nah, pencegahan ini sebenarnya tidak rumit, tapi harus dilakukan secara konsisten. Ada 3 pilar utama yang harus dilakukan. Pertama itu bisa menerapkan surprise audit secara rutin, misalnya tanpa pemberitahuan. Ini akan membuat pelaku berpikir 2 kali untuk melakukan kasus ini terulang kembali. Kedua, itu pisahkan tugas pengelolaan kas dengan pencatatannya. Jangan pernah satu orang untuk memegang kedua fungsi ini. Dan yang ketiga itu implementasi web flowing, sistem yang kuat dan proaktif. Banyak kasus fraud justru terjadi dari laporan internal, bukan dari audit formal. Nah, itu dia tadi penjelasan dari 2 narasumber dan 2 perspektif berbeda dari pelaku, mantan pelaku, dan sebagai pakar ahli. Itu tadi ada pakar akuntansi forensik. Nah, dari sharing session tadi kita dapat mengambil insight di antara itu kita bisa menyimpulkan bahwa fraud itu bisa dipicu oleh adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalitas bahwa yang dilakukan itu adalah tindakan yang benar. Nah, namun fraud ini juga bisa dicegah dengan menjaga integritas dan konsistensi menjaga pikiran pribadi serta tindakan dari perilaku yang merugikan diri pribadi dan orang lain. Selain itu juga pihak manajemen bisa menerapkan mekanisme surprise audit, kemudian pemisahan tugas yang jelas, dan implementasi dari whistleblowing system. Dan saya Metrinia Christine sebagai host mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.